Sejarah uang. Sejarah uang tidak lepas dari sejarah awal peradaban manusia di dunia. Adalah sejarah awal manusia membuat uang logam dan kertas. Sejak ratusan tahun yang lalu, perkembangan uang ini melewati banyak proses, termasuk diantaranya cara barter atau penukaran barang. Pada awalnya, orang-orang pada zaman dahulu tidak melakukan pembayaran seperti sekarang, karena awal mulanya ide tentang uang belum ada, dan manusia hanya mengenal cara berburu, menanam, dan membuat pakaian sebisanya dengan sangat sederhana. Mereka awalnya tidak mengenal cara bertukar, mereka hanya mengandalkan apa yang mereka miliki dari hasil berburu dan bertanam. Pengertian uang. Nah, apa sih uang itu? Uang yaitu sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Jadi, uang yaitu suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang logam, di mana uang logam yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Yang kedua ada uang kertas, di mana uang kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh dan uang tanda. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Menurut lembaga pembuatannya, berdasarkan lembaga pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang digunakan sehari-hari dalam bentuk kertas dan logam. Sedangkan uang giral adalah simpanan seseorang di bank yang dapat dicairkan setiap saat dan digunakan sebagai alat pembayaran. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli di masa sekarang ke masa mendatang, karena seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualkan. Fungsi turunan. Uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan, yaitu diantaranya uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang,
uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.